semuanya, saya Hanif. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi, sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan pedoman resmi lainnya seperti ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku digunakan dalam berbagai konteks formal seperti dokumen resmi, karya ilmiah, laporan, pidato, dan komunikasi profesional. Karakteristik bahasa baku. Ciri-ciri dari bahasa baku adalah: yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau asing. Yang kedua, pemakaian yang sesuai dengan konteks. Yang ketiga, ketunggalan makna. Dan yang keempat, ketiadaan hiperkorek. Fungsi bahasa baku. Apa saja sih fungsi bahasa baku? Bahasa baku berfungsi sebagai: yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi. Bahasa baku digunakan dalam surat menyurat resmi, dokumen hukum, dan komunikasi formal lainnya. Yang kedua, sebagai simbol identitas nasional. Bahasa baku mencerminkan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu. Bahasa baku membantu menyatukan masyarakat dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Yang keempat, sebagai pedoman. Bahasa baku menjadi acuan dalam pembelajaran dan penggunaan bahasa yang benar. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang bahasa baku. Ada lagi yang namanya bahasa tidak baku. Apa itu bahasa tidak baku? Bahasa tidak baku adalah bahasa yang berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa tidak baku sering kita temukan pada percakapan sehari-hari, terutama ketika berkomunikasi dengan keluarga maupun teman dekat. Contoh kata baku dan tidak baku. Antre adalah kata yang baku, sedangkan kata antri itu tidak baku. Bus adalah kata baku, sedangkan bis itu tidak baku. Hutang adalah kata baku, sedangkan kata hutang itu tidak baku. Kata embus adalah kata baku, sedangkan embus adalah kata tidak baku. Kata foto adalah kata baku, sedangkan foto itu tidak baku. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh bahasa baku yang biasa diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat "gimana kabar kamu hari ini" itu tidak baku. Kalimat yang baku adalah "bagaimana kabarmu hari ini". Kata "gimana" itu tidak baku. Kata yang bakunya adalah "bagaimana". Contoh selanjutnya, hasil analisa menunjukkan adanya peningkatan. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang tidak baku. Kalimat yang bakunya adalah hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan. Analisa itu kata yang tidak baku. Kata yang bakunya adalah kata analisis. Nah, contoh selanjutnya, kalimat "makasih atas bantuannya". Kalimat ini juga tidak baku. Kalimat yang bakunya adalah "terima kasih atas bantuannya". Kata makasih itu tidak baku. Kata yang bakunya adalah terima kasih. Pentingnya penggunaan bahasa baku. Kenapa sih bahasa baku itu penting? Yang pertama, untuk menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Bahasa baku memiliki makna yang lebih spesifik dan telah disepakati secara umum. Dengan kata lain, kata baku menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan latar belakang berbeda. Indonesia terdiri dari ratusan suku dengan bahasa daerah yang beragam. Bahasa baku, dalam hal ini bahasa Indonesia, menjadi jembatan komunikasi yang universal, memungkinkan individu dari latar belakang bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi tanpa kesulitan.
Yang ketiga, untuk menjaga keutuhan dan wibawa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Dengan menggunakan kata baku, kita berkontribusi pada pelestarian bahasa sebagai warisan budaya. Yang keempat, mencerminkan kepribadian dan sikap profesional. Kemampuan menggunakan bahasa baku menunjukkan bahwa seseorang memahami kaidah bahasa yang benar, yang seringkali menjadi penilaian terhadap tingkat pendidikan dan profesionalisme seseorang. Kesimpulannya adalah, penggunaan bahasa baku penting untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena menunjukkan sikap sopan, cerdas, dan menghargai lawan bicara. Bahasa baku menciptakan keseragaman komunikasi di konteks formal, dan menjadi identitas nasional yang resmi. Bahasa baku juga membantu kita berkomunikasi dengan jelas dan menghindari salah paham. Jadi, marilah kita bersama-sama membiasakan diri menggunakan bahasa baku dalam berbagai situasi. Menggunakan bahasa baku menciptakan keseragaman dalam komunikasi dan menunjukkan kedisiplinan dalam berbahasa. Terima kasih sudah menyimak videonya.